Good morning para sahabat, kembali bersama Pak De Goar. Oke, di video kali ini Pak De akan bahas bagaimana perkembangan kolam kutir yang sebelumnya Pak De sudah pembahasan tentang sistem yang sangat praktis dari kolam lele dan air kolam lele yang disalurkan ke kolam kutir, sehingga untuk pengkulturannya sangat praktis sekali ya. Jadi sebelum lanjut silakan bantu subscribe channel De Goar. Yang belum subscribe silakan subscribe dan klik tombol loncengnya. Mantap. Tunggu dari 1 minggu lebih untuk hasil dari perkembangan kutu air yang sebelumnya Pak dibahas tentang kolam praktis budidaya kutu air. Sekarang kita lihat hasilnya lumayan banyak ya. Biasanya malam hari pas di center kelihatan banyak sekali. Kita lihat hasil budidaya kutu air dengan sistem yang sangat praktis. Jadi ini hasil untuk budidaya kutu airnya. Kelihatan ya seperti gemericik air, sangat kecil-kecil sekali. Banyak sekali nih. Dan di sini banyak sekali untuk infosorianya ya, hampir satu kolam full. Banyak untuk infosoria di dalam pengkulturan kutu air. Jadi di sini sangat efisien sekali ya untuk budidaya kutu airnya. Pak D juga merasakan lebih hemat waktu dan tenaga untuk kegiatan pengkulturan kutu air. Di sini pengembangannya sangat praktis sekali, karena dari kemarin Pak D jelaskan tentang saluran air limbah dari dapur langsung turun ke kolam lele dan disambungkan pipa langsung turun ke kolam kutu air. Untuk pembuangan air terakhir dalam kolam kutu air biasanya Pak D timba kembali untuk kolam selanjutnya, karena Pak D punya eksperimen baru dari pembusukan buah nangka, karena buah yang busuk yang jatuh dari pohonnya tidak terpakai. Jadi Pak D buatkan khusus kolam yang tergenang dan Pak D masukkan buah dari nangkanya sebagai pakan alami dari kutu air. Dan ternyata hasil dari pengkulturan menggunakan pembusukan buah nangka sangat luar biasa ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Pembusukan dari buah ataupun sayur-sayuran yang air tergenang ternyata juga sama ya. Dalam air tergenang kita juga bisa mengkultur kutu air dengan media buah-buahan busuk atau sayuran busuk. Nah, di sini Pak D pencampurannya sama juga menggunakan E4 dan molase. Perbandingan molase dan E4 dalam satu kolam ukuran 1,5 meter, panjangnya 2 meter. Pak D isi 2 tutup botol E4 dan 4 tutup botol untuk molasenya. Isi 1 ember air cucian beras, dan yang terakhir Pak D campurkan dengan air kolam lele pada kolam pengkulturan kutu air yang terakhir. Jadi sisa air yang terakhir Pak D sambungkan lagi ke sini. Pak D sambungkan lagi ke sini, jaraknya dekat sekali. Jadi hasilnya sangat luar biasa ya. Meskipun ada jentik, nah di sini Pak D juga akan kasih tahu untuk kolam yang khusus tergenang biasanya disenangi sama nyamuk ya. Jadi kita harus rutin tiap pagi serok telur-telur jentik ataupun jentiknya. Pak D akan kasih contoh ya. Nah, di sini Pak D menggunakan serokan khusus untuk menyerok jentik ya. Jadi lubangnya sedikit lebih besar dari serokan kutir, sehingga kutirnya akan lewat ya, lolos dari lubang yang kecil-kecil di sini. Ini Pak D fungsikan untuk menyerap jentik yang bersarang di kolam pengkulturan kutu air dalam kolam air tergenang. Di sini Pak D akan menyerap untuk jentiknya.
Jadi setiap pagi kita harus cek untuk jentik yang bersarang di sini. Nanti jentiknya Pak De kasih indukan ikan cupang supaya perkembangan indukan untuk mengisi telurnya lebih bagus ya. Jentik sangat Pak De rekomen untuk pengisian telur dalam perkembangan indukan betina ikan cupang. Nah, di sini kita serok lagi. Nah, Pak De setiap hari sudah menyerok jentiknya, jadi perkembangan jentiknya makin sedikit ya. Biasanya Pak De nyerok untuk telur-telur yang baru saja ditaruh sama nyamuk di kolam ini. Jadi ada beberapa yang menetas, tapi putirnya aman ya, karena masih banyak sekali di sini. Sangat luar biasa perkembangan putirnya. Nanti Pak De serokkan untuk perkembangan putir. Nah, di sini Pak De sudah sediakan untuk tempat jentiknya. Jadi Pak De langsung saja di sini taruh. Lumayan juga nih, meskipun setiap hari diserok. Setiap hari diserok, tetap aja masih ada perkembangan nyamuk yang masih ada dalam pengkulturan kutu air. Nah, kita harus tetap jaga ya, jaga setiap pagi ataupun setiap sore hari. Biasanya nyamuk sudah ada yang bertelur, jadi kita harus setiap hari menyerok untuk telur nyamuknya. Nah, sekarang kita cek hasil dari kutu air yang sudah dikembangkan di air yang tergenang dengan pembusukan nangka. Di sini banyak pohon nangka, jadi Pak De manfaatkan buah nangka yang busuk dan Pak De taruh dalam kolam pengkulturan kutu air. Di sini menjadi sumber pakan yang sangat bagus untuk perkembangan kutu air. Kita sekarang serok untuk kutu air. Nah, inilah hasil dari perkembangan kutu air yang ada di farm Dede Goar. Jadi Pak De bisa lebih banyak lagi memproduksi ikan cupang. Tadi juga sudah persiapkan 15 pasang indukan ikan cupang yang sudah Pak De breeding di dalam kamar. Kemarin Pak De sempat baru 5 ekor yang bertelur. Dia masih ada 10 pasang yang belum bertelur. Kemungkinan besok atau lagi 2 hari bertelur ya. Tapi dari 15 pasang ikan cupang yang Pak De jodohkan dan Pak De kembangbiakan, pasti ada yang gagal. Karena tidak akan semua ketika kita menjodohkan ikan cupang semuanya jadi ya. Mungkin ada 3 atau 4 yang tidak jadi. Ya Pak De usahakan semuanya jadi ya. Kita selalu berusaha. Tapi kalau ada yang tidak jadi, tidak apa-apa, nanti kita bisa ganti indukannya dan kita rawat dulu masing-masing indukan yang dipisahkan. Jadi kita tetap semangat ya, meskipun ada yang gagal, tidak berjodoh ya dalam pengembangbiakan ikan cupang, kita bisa ganti lagi indukan. Nah, seperti inilah untuk hasil dari pengembangbiakan kutu air atau Moena SP Macrocopa di rumah Pak De. Jadi keterbatasan kutu air di daerah Pak De, mau tidak mau harus berusaha bagaimana caranya untuk mengembangbiakan kutu air. Sehingga Pak De bisa memproduksi banyak ikan cupang dan juga memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat Pak De yang lain dalam kendala pengembangbiakan ikan cupang ataupun ikan hias yang lainnya. Di sini Pak De sudah sangat menyita banyak waktu
dalam pengembangan infosoria, kutu air, cacing sutra. Dengan adanya sistem otomatis ini, Pak Ade sangat terbantu sekali dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya. Pak Ade tetap bersyukur dan selalu akan mengembangkan inovasi-inovasi dari percupangan agar kita bisa memberikan hasil terbaik, agar kita bisa memajukan percupangan yang ada di Bali, di Indonesia. Oke, sekarang kita cek hasil dari pengkulturan yang otomatis ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangannya sekarang. Kita langsung serok saja ya, biar kelihatan untuk hasilnya. Nah. 2,000 years later. Jadi inilah hasil dari pengkulturan Pak D dengan sistem otomatis yang sudah bisa memenuhi kebutuhan Pak D di rumah untuk pembreedingan ikan cupang. Jadi di sini belum semua ya diserok. Pak D hanya memberikan sampel aja segini. Semoga untuk sahabat-sahabat yang lain yang kebutuhan kutu airnya sangat terbatas bisa menginspirasi dari pembudidayaan kutu air di rumah Pak D yang sangat sederhana namun memberikan hasil yang memuaskan. Jadi sahabat-sahabat yang lain jika memiliki lahan luas di rumahnya bisa terapkan untuk budidaya kutu air sistem otomatis. Namun sahabat-sahabat yang lain yang ingin membudidayakan dengan lahan yang sempit bisa dicoba dengan pengkulturan yang Pak Ade jelaskan di video sebelumnya. Nanti Pak Ade akan cantumkan link di kolom deskripsi ya. Di sana Pak Ade sudah jelaskan bagaimana cara untuk mengkultur kutu air dengan sistem yang sangat simpel sekali dan menggunakan lahan yang sangat efisien. Lahan sedikit namun bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi seperti ini hasil pembudidayaan kutu air yang sudah memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan termotivasi untuk pengembangan percupangan. Dan bagi teman-teman yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan kutu air di daerahnya, bisa terbantu dalam video kali ini. Salam sukses untuk kita semua, mantap. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Thank you.